Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari pujian kita. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu menjaga. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari kita membacakannya bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sedemikian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, tidak tawar hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih yang dimaksud dengan tawar hati? Ya, kebanyakan orang mengartikannya dengan hilangnya minat, hilangnya semangat, tidak bernafsu lagi, tidak peduli, apatis, dingin, dan berbagai pengertian lainnya. Saudaraku, hal yang sedemikian
banyak terjadi ketika kita menghadapi berbagai masalah sehingga kita merasa tawar hati menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan tentu keadaan ini akan berdampak sangat negatif kepada diri kita, baik secara fisik, demikian juga secara rohani kita. Saudara-saudari, kondisi tawar hati ini ya akan membuat kita kehilangan gairah dalam hidup, akan membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Berbagai pandangan negatif yang ada, baik terhadap diri kita, demikian juga terhadap orang lain, bahkan juga kepada Tuhan, kita sudah cenderung memandangnya secara negatif. Itulah kehidupan orang-orang yang tawar hati, ya, sehingga membawa seseorang cenderung untuk menarik diri, menyendiri dari lingkungannya, bahkan tidak peduli kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harusnya kita perbuat apabila kita mulai merasa ada rasa tawar hati? Saudaraku, caranya adalah dengan datang kepada Tuhan, ungkapkan, curahkan seluruh isi hati dan perasaan kita sejujurnya kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutupi, tapi terus teranglah, ceritakan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, serta mohonkan pertolongannya bagi kehidupan kita setiap hari. Sehingga apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tadi, ya, ketika dia menghadapi berbagai tantangan, persoalan yang menekan, yang menyesak dirinya, dia tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Oke, secara fisik tubuh kita ini bisa mengalami kemerosotan. Apakah karena sakit penyakit, ataukah karena usia yang semakin bertambah, kurang penglihatan, kurang pendengaran, kurang kekuatan, ya, banyak yang kita anggap kurang dari kesehatan kita, ya. Tetapi manusia batiniah kita, kerohanian kita, ya, akan diperbaharui setiap hari di dalam Tuhan ketika kita setia hidup di dalam Tuhan. Jikalau kita menghadapi pergumulan, apapun yang menjadi masalah kita, jangan lupa pertama datanglah kepada Tuhan. Curahkan, sampaikan kepada Tuhan dan mohonkan kekuatan daripadanya sehingga kita tidak menjadi tawar hati dalam menghadapi pergumulan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Ya, kita tidak kehilangan semangat, kita tidak kehilangan sukacita, dan kita tetap peduli kepada orang lain karena kita tahu bahwa Allah adalah penolong kita yang sanggup menguatkan, meneguhkan, dan lebih besar dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi setiap harinya. Karena itu, ya, manusia batiniah kita, mari setiap hari kita pelihara agar semakin kuat, diperbaharui setiap hari sehingga kita semakin teguh di dalam Tuhan dan kita tidak tawar hati menghadapi berbagai situasi keadaan hidup yang sedang kita hadapi. Saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan, hidup setia, bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan firman-Nya, dan tetap datang kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Melalui doa kita tidak akan tawar hati. Mari bersama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Sehingga kita tidak tawar hati menghadapi hidup kita. Mari menaikkan pujian kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan, teguhkan kami tetap setia bersekutu dengan Tuhan, sehingga manusia batiniah kami, yaitu kerohanian kami, setiap hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan hidup dalam hidup setiap hari, kami tidak akan tawar hati, karena Engkau Allah ada bersama dengan kami, menjadi penolong, penopang kami, Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun manusia lahiriah kami mengalami kemerosotan, tetapi manusia batiniah kami akan semakin diperbaharui setiap hari, sehingga kami tidak tawar hati menghadapi berbagai situasi kehidupan kami. Tuhan, kuatkan, teguhkanlah kami ya Tuhan, tetap mampu bertahan dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menolong. Kami percaya juga Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami, bagi Bapak Melin Singarimbun, bagi Nande Gide, bagi keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, bahkan mungkin diri kami sendiri yang sedang sakit dimanapun berada. Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Tim medis, perawat, dokter, Tuhan lindungi dalam pelayanan kesehatan yang mereka lakukan sebagai garda terdepan untuk menolong pasien-pasien yang sakit. Setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, ajar kami melakukannya dengan baik seperti untuk Tuhan, sehingga mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada adalah pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukan, sehingga tampak kemajuan pelayanan di tengah gereja kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, berikan kesehatan, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dalam studinya, kami percaya juga Tuhan menolong masa depannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap setia bersekutu memuji menyembah Tuhan. Manusia batiniah kita diperbaharui setiap hari, meskipun manusia lahiriah kita mengalami kemerosotan, tetapi manusia batiniah kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan,
sehingga kita tidak tawar hati menjalani hidup kita setiap hari. Dan ketika kita harus keluar rumah untuk melakukan pekerjaan kita, jangan lupa pakai masker ya, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.